Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita di rumah masing-masing memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana dengan berkat, rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya jualah kita dapat sampai saat ini, detik ini bisa bernapas, badan kita sehat, umur kita panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Itu karena Ilahi Rabbi, karena Allah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita, yang dari dulunya gelap menuju terang benderang, yang dari dulunya tidak berakhlak menjadi berakhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam juga tercurah kepada pengikut beliau, tabi'in dan tabi'at yang rela mengikuti jejak langkah beliau minal madi al-an ila yaumil qiyamah. Anak-anak ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Hari ini tanggal 28 April 2021 yang saat ini bertepatan dengan 17 Ramadan kalau tidak salah. Semoga anak-anak ibu sekalian masih semangat, masih punya niat yang kuat mendengarkan ceramah agama guru-guru kita, guru-guru agama kita sampai detik ini dan sampai besok. Tetap semangat, dengarkan dengan khusyuk, amalkan dengan baik. Insya Allah, Ibu doakan kalian mendapat keberkahan di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini Ibu akan menceritakan kepada kalian sesuatu, menyampaikan sesuatu kepada kalian bagaimana caranya agar kita Ramadan kita ini berkesan. Sebelumnya Ibu akan sampaikan kepada kalian sunnah-sunnah yang harus kalian kerjakan di bulan Ramadan. Apa sunnah-sunnah itu? Pertama, sunnah yang harus kalian kerjakan adalah mengaji Al-Quran dan menghatamkannya. Mengaji Al-Quran dan menghatamkannya adalah salah satu amalan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan dikerjakan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa kana Jibrilu yalqaw fi lailatin fi Ramadana fayudarrisuhu Quran." Rasulullah SAW bersabda, adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tiap-tiap malam mereka akan mendatangi orang-orang yang membaca Al-Quran tiap malamnya. Dan Jibril ikut membaca Quran bersamanya. Masya Allah, tabarakallah. Kapan lagi kalian bisa membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril? Hanya di bulan malam-malam di bulan Ramadan. Ayo anak-anak kita mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran kenapa? Karena sahrul Ramadan unzila fihil Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi barang siapa, wahai anakku, kalian yang membaca Al-Quran tiap malam, maka insya Allah kalian akan membacanya bersama malaikat Jibril. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, amalan sunnah yang harus kalian kerjakan adalah bersedekah. Rasulullah SAW gemar sekali bersedekah. Beliau orang yang sangat dermawan. Bahkan kedermawanannya bagaikan hembusan angin. Saking ringannya tangan beliau untuk memberikan kepada fakir miskin, orang yang lemah, orang panti jompo, dan lain sebagainya. Dan di bulan Ramadan ini, kedermawanan beliau meningkat 2 kali lipat. Maka dari itu, anak-anakku sekalian,
ulurkanlah tangan kalian, ulurkanlah harta kalian di bulan Ramadan ini. Insya Allah pahalanya berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, amalan sunnah yang ketiga yaitu memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Memberi makan orang yang sedang berbuka puasa merupakan amalan sunnah di bulan puasa. Hal ini diriwayatkan dari hadis Tirmizi, "Man fatara sha'iman wa kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi say'an." Barang siapa kalian yang membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi yang pertama amalan yang sunnah, amalan sunnah-sunnah Nabi yang kita kerjakan pertama adalah mengkaji Al-Quran dan menghatamkannya. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga memberi makan kepada orang yang berpuasa. Keempat apa? Keempat kita yang bisa kerjakan adalah amalan sunnah yang kita bisa kerjakan adalah perbanyak doa. Perbanyaklah doa wahai anak-anakku di bulan suci Ramadan. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada tiga doa orang yang insya Allah Allah kabulkan doanya. Pertama, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa pemimpin yang adil, dan ketiga doa orang yang teraniaya atau terzolimi. Jadi bagi kalian yang sungguh-sungguh puasa niat karena Allah Ta'ala, apabila kalian berdoa saat kalian berpuasa, maka insya Allah doa apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan mana lagi? Jangan kalian biarkan kesempatan ini berlalu tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian amalan sunnah yang pertama tadi mengkaji Al-Quran, yang kedua bersedekah, yang ketiga memberi makan kepada orang yang berpuasa, yang keempat perbanyak doa, dan yang kelima iktikaf. Apa Bu iktikaf itu? Iktikaf itu merenung di dalam masjid, merenung di dalam masjid dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan muhasabah diri, merenungi kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat. Pada masa pandemi ini menurut Quraisyah boleh kita iktikaf di rumah saja. Sebenarnya iktikaf itu intinya, substansinya adalah merenung, meratapi dosa-dosa yang telah kita lalui, dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita minta ampun, minta taubat kepada Allah, dan mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah iktikaf, yaitu amalan sunnah berikutnya adalah kita harus menahan diri dari berbicara kasar. Menurut hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, di bulan suci Ramadan itu bukan hanya kita untuk menahan makan dan minum, tapi juga menahan berkata lagu dan rapas. Apa itu lagu? Lagu itu artinya perkataan yang tidak berfaedah, dan rapas artinya perkataan yang jorok. Jadi selain kita menahan lapar, selain kita menahan haus, kita juga harus menahan dari kata-kata yang tidak baik, yang tidak berfaedah. Itu juga sama halnya dengan mengurangi pahala puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian amalan yang berikutnya adalah umrah. Anak-anak ibu sekalian, seandainya kalian banyak uang, gunakanlah dulu uang itu untuk kewajiban kalian. Misalnya suatu saat kalian sudah dewasa, kalian belum punya rumah, belum punya kendaraan, belum punya segala-galanya. Ibu sarankan seandainya kalian punya uang, kumpulkanlah dulu untuk naik haji ataupun umroh. Insya Allah kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah, harta itu akan
mengalir setelahnya. Jadi setelah kalian berpuasa, setelah kalian berhaji ataupun berumroh, harta selanjutnya akan mendatangi kalian. Insya Allah jika kalian menunaikan kewajiban Allah terlebih dahulu. Amin ya robbal alamin. Kemudian setelah umroh, amalan sudah berikutnya yang bisa kita amalkan di dalam bulan puasa adalah Qiyamul Ramadan. Apa itu Bu Qiyamul Ramadan? Qiyamul Ramadan itu artinya malam-malam di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara sholat malam di bulan Ramadan. Contohnya sholat tahajud, sholat taraweh. Berikut ada hadis mengenai salat tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama fi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama fi dzambi. Rasulullah dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena imannya dan karena mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia otomatis dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Jadi anak-anak ibu sekalian, barang siapa yang kalian sholat malam pada bulan Ramadan, sholat tarawih ini, kalian akan dengan niat kekuatan iman kalian, dengan niat untuk mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa kalian langsung diampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu, tadi yang pertama mengkaji Al-Quran dan menghatamkannya. Kedua, bersedekah. Ketiga, memberi makan orang yang berpuasa. Yang keempat, apa tadi? Memberi makan orang yang berpuasa. Yang keempat, perbanyak doa. Yang kelima, menahan untuk berbicara kasar. Yang ketujuh, umroh. Yang kedelapan, qiyamul Ramadan. Kemudian yang kesembilan, Ibu akan Ibu akan sampaikan amalan sunnah, yaitu di dalam bulan Ramadan menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa adalah hal yang sangat mudah dilakukan dan itu sunnah Nabi. Ya. Dari hadis riwayat Baihaqi mengatakan para sahabat itu beliau suka menyegerakan puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, di dalam berbuka puasa, di dalam menyegerakan berbuka puasa ada namanya berbukalah kalian dengan yang manis. Saat berbuka puasa sangat dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis. Kenapa? Sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan serta minuman yang manis. Hal ini pun menjadi salah satu hal sunnah dalam agama Islam seperti makan kurma dan meminum minuman yang manis. Jadi di dalam berbuka puasa kita dianjurkan untuk makan makanan yang manis dan itu merupakan sunnah Nabi. Nabi dulu juga makan yang manis, berbuka puasa dengan kurma atau minum minuman yang manis. Kemudian kenapa sih Bu kita harus makan dan minum yang manis berbuka puasa? Apa ada manfaatnya untuk kesehatan? Tentu ada. Menurut Dr. Kasem Halmer dari University Warwick, Inggris, beliau mengatakan, hampir selama 14 jam tubuh kita saat berpuasa itu tidak menerima asupan cairan dari sari makanan. Nah, itu yang membuat kadar gula dalam darah menurun. Makanya saat mau berbuka puasa kita lesu, letih, lunglai, itu karena kadar gula dalam darah kita menurun. Kalau kita berbuka dengan yang manis, otomatis itu menyeimbangkan kadar insulin dalam tubuh. Nah, kadar insulin yang dalam tubuh tadi membuat energi kembali saat kita berbuka puasa. Tetapi kata dokter tadi, kita hanya boleh mengkonsumsinya 5% dari
kalori yang kita konsumsi pada saat itu. Tidak boleh dari 5%. Beliau menyarankan hanya boleh memakan makanan dan meminum minuman yang manis cukup 5% dari kalori yang kita konsumsi. Kemudian amalan sunnah yang terakhir yang 10 yaitu melakukan sahur. Kenapa kita harus sahur? Anak-anak ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersahurlah kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Dia memiliki keberkahan tersendiri yang membuat tubuh kita menjadi kuat. Makanlah sahur walaupun seteguk air. Allah dan para malaikat mendoakan orang yang sedang makan sahur. Saking berkahnya orang yang makan sahur. Kemudian di dalam makan sahur itu kita sunnah juga untuk mengakhirkan sahur. Seperti para sahabat tadi, beliau suka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, di dalam mengakhirkan sahur ini banyak juga manfaatnya. Salah satunya mempersingkat jeda kita menahan lapar. Kalau kita mengakhirkan sahur itu dekat dengan imsak atau waktu subuh, otomatis kita menahan lapar itu semakin sedikit karena kita makan sahur itu mendekati waktu imsak. Nah, waktu tubuh manusia untuk mencerna makanan yakni 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Kalau kita makan sahur, mengakhirkan sahur semakin mendekati dengan waktu subuh, waktu untuk menahan makan semakin singkat karena bertemu dengan waktu maghrib. Jadi kalau kita mengakhirkan sahur, ya, kalau kita tadi mengakhirkan makan sahur, itu otomatis kita mempersingkat jeda menahan lapar karena semakin dekat waktunya dengan waktu maghrib. Kemudian manfaat yang kedua, manfaat mengakhirkan sahur yaitu kita tetap fokus dan tidak mengganggu aktivitas. Kalau kita cepat melakukan makan sahur, otomatis makanan yang kita cerna itu cepat dicerna dan akan membuat kita merasa lapar lagi. Kalau kita merasa lapar dalam melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, itu akan mengganggu aktivitas atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Baik itu aktivitasnya di rumah ataupun di sekolah. Tentunya banyak menguras energi dan tenaga kalau kita melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam kondisi lapar sebab kita tidak mengakhirkan sahur tadi. Nah, padahal selama pandemi ini kan kita juga dituntut untuk tetap bekerja, tetap melakukan kegiatan sehari-hari. Karena kalau kita di dalam bulan puasa tetap mengerjakan pekerjaan sehari-hari itu akan menuai banyak pahala juga. Beda kalau kita hanya diam-diam saja. Kalau kita diam-diam saja, kaum rebahan saja itu akan merasa waktu juga akan semakin lama dalam berpuasa. Nah, jadi maka dari itu jangan sampai kita melewatkan manfaat mengakhirkan sahur. Jadi manfaat mengakhirkan sahur tetap manfaat yang kedua tetap fokus dan tidak mengganggu aktivitas. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu terhindar dari gangguan kesehatan. Salah satu manfaat mengakhirkan sahur yang paling penting yakni membuat kalian tetap terjaga usai sahur. Setelah sahur sebenarnya kita tidak disarankan untuk tidur kembali, ya. Setelah sahur sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk tidur kembali. Kenapa? Karena kalau kita selesai menyantap sahur kemudian kita kembali tidur itu akan membuat
gangguan pencernaan. Karena saat kita tidur, makanan yang kita makan saat kita sahur itu tidak dicerna dengan baik. Otomatis nutrisi yang kita makan, eee, nut maka makanan yang kita makan nutrisinya tidak terserap dengan baik. Itu yang mengakibatkan kita juga selama berpuasa merasa lelah, letih, lesu, lunglai, dan sebagainya. Nah, jadi tadi kan ya, hal ini dikarenakan banyak kerugian yang bisa diperoleh akibat terbiasa tertidur usai sahur. Jadi kalau kalian selesai sahur itu biasakan jangan tidur. Makanya tadi manfaat dari mengakhirkan sahur itu kita supaya tidak tertidur usai menyantap makanan sahur karena banyak kerugiannya kalau kita tidur setelah sahur itu mengganggu kesehatan kita dan nutrisi yang tidak terserap tadi dengan baik juga bisa membuat kita cepat merasa lemas selama menjalankan ibadah puasa. Kemudian manfaat yang keempat kita mengakhirkan sahur adalah kita bisa sholat subuh. Kalau kita mengakhirkan sahur, otomatis setelah selesai sahur kita akan berjumpa dengan waktu azan sholat subuh. Nah, hal tersebut tentu memudahkan kita untuk sholat subuh tepat waktu. Kalau kita sholat subuh tepat waktu, kita akan mendapat keberkahan pahala di bulan Ramadan. Insya Allah apabila kita melakukan ibadah dengan baik di selama masa bulan Ramadan, Allah akan ganjarkan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang memperbagus, yang memperindah ibadahnya selama di bulan Ramadan. Kemudian manfaat yang kelima yaitu baik untuk kesehatan bagi orang yang program diet. Jadi bagi wanita yang ingin melaksanakan program diet itu bisa dengan mengakhirkan sahur. Salah satu keutamaan manfaat mengakhirkan sahur yaitu bagi kalian yang diet atau melakukan program diet itu harus mengatur pola makan dan mengatur waktu-waktu makan itu juga menjadi penting. Kalau kita lebih awal makan sahur itu otomatis makanan sudah tidak menutup kemungkinan makanan yang kita sudah makan itu selesai dicerna. Akibatnya kita menjadi lapar lagi, asam lambung meningkat, dan jadi lapar lagi. Nah, itu yang mengganggu diet kita sehingga kita merasa lapar kembali. Jadi bagus bagi yang mau diet itu bisa mengakhirkan sahur. Kemudian manfaat yang terakhir, tubuh menjadi lebih segar sepanjang hari. Nah, manfaat dari mengakhirkan sahur, tubuh kita menjadi lebih segar sepanjang hari. Jadi manfaat sahur tadi, pertama mempersingkat kita menahan lapar. Yang kedua kita tetap fokus melakukan pekerjaan kita. Yang ketiga, terhindar dari gangguan kesehatan. Yang keempat, kita bisa berjumpa dengan sholat subuh. Kita bisa menunaikan sholat subuh tepat waktu. Yang kelima, baik untuk kesehatan yang melakukan program diet. Yang keenam, tubuh kita tetap bugar setiap hari selama menjalankan ibadah puasa. Anak-anak ibu sekalian, banyak sekali manfaat dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, apalagi manfaat dalam mengerjakan puasa. Ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam berpuasa. Misal, kita kan makan apel. Apel itu bersih sekali, tidak berulat, tidak busuk, tidak berurat, itu pasti disemprot dengan pestisida. Pestisida itu tidak larut di dalam tubuh. Maksudnya tidak apabila pestisida itu dimasukkan ke dalam tubuh itu tidak hancur. Apalagi pestisida itu juga dicuci dengan sabun tidak mati. Nah, ketika kita makan apel yang
apel yang tidak busuk tadi, yang tidak berulat tadi, itu disemprot pakai pestisida kemudian kita makan, otomatis pestisida yang dicerna tadi tidak bisa dihancurkan oleh tubuh, akhirnya menumpuk. Itulah yang mengakibatkan cancer, C-A-N-C-E-R. Nah, kita kalau orang barat menyebutnya cancer, tapi kalau kita kanker itu karena penumpukan bahan-bahan makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh itu menumpuk menjadi kanker. Analoginya seperti kita membuang sampah plastik di tanah yang tidak bisa diurai oleh tanah, yang tidak bisa dihancurkan oleh tanah, itu ujung-ujungnya akan menjadi sampah. Begitu juga makanan yang tidak bisa dicerna, zat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh itu menumpuk akan menjadi kanker. Lalu bagaimana kita menghilangkan itu semua? Kemudian ada juga apabila kan kita makanan itu biasanya berlebih, makanan-makanan berlebih. Sebenarnya yang kita butuhkan hanya misalnya 2.500 kalori. Tapi kita makan 3.000 kalori misalnya. Atau kita hanya membutuhkan 2.000 kalori dalam sehari, tapi kita memakan 2.500 kalori. Lalu bagaimana menghilangkan kelebihan-kelebihannya itu? Ada penelitian orang barat menemukan satu teori yang namanya fasting terapi. Nah, fasting terapi ini cara menghilangkan kelebihan-kelebihan sampah yang ada di dalam tubuh. Karena kita tadi makan berlebih atau zat-zat yang tidak bisa dihancurkan oleh tubuh. Itu ada namanya satu teori yang ditemukan oleh orang barat namanya fasting terapi. Bagaimana caranya, cara kerja fasting terapi? Kata orang barat, cara kita menghilangkan sampah-sampah di perut itu dengan teori fasting terapi, yaitu puasa, menahan makan dan minum, puasa selama 8 hari dalam sebulan, ya kan? 8 hari dalam sebulan dan 1 bulan dalam setahun. Masya Allah, tabarakallah, 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kemudian 1 bulan dalam setahun, yaitu puasa Ramadan. Alangkah indahnya. Itu teori-teori orang barat, ya, orang barat yang menemukan janji Allah sanurihim ayatina, janji Allah aku akan tunjukkan tanda-tanda kebesaranku melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menyampaikan Islam itu bukan dengan memerangi orang barat, meledakkan kedutaan Arab, tapi dengan menyampaikan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 14 abad yang lalu. Nah, ilmu pengetahuan itu bukan bukan teori kita. Yang menemukan itu orang barat, tapi itu sudah dibawa ajaran Rasul dari 14 tahun yang dulu, 14 abad yang dulu, Masya Allah, ya kan? Dan juga kalau misalnya medical check up, kalau kalian misalnya mau medical check up ke rumah sakit, itu harus, kata perawatnya, kamu harus tidak paginya kalau mau medical check up, paginya kamu harus tidak makan dan tidak minum. Loh, kenapa dokter? Kenapa tidak harus makan dan minum? Karena kalau kita ingin medical check up atau cek darah, itu darah kita harus bersih. Jadi kalian harus menahan makan dan minum untuk mencek darah. Intinya, puasa itu juga membersihkan darah kita. Jadi banyak sekali manfaat di balik puasa. Nah, tadi orang barat menamakannya fasting terapi, tapi kalau orang Arab menyebutnya osyam. Osyam, kalau kita menyebutnya puasa. Masya Allah, tabarakallah, banyak yang kita petik dari puasa. Nah, ayatnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah kalian, berpuasa seperti orang-orang yang terdahulu agar kalian bertakwa.
Jadi kalau misalnya perempuan yang tidak puasa kan haid 7 hari, kalian wajib mengkodoknya. Kalau misalnya mengkodok di Syawal tidak bisa Bu di Syawal kan masih lebaran banyak kue lebaran. Ya sudah di bulan berikutnya. Di bulan puasanya susah juga Bu mengkodok puasa karena banyak daging kurban penuh kulkas nggak bisa ditutup daging kurban susah Bu puasa ya sudah tahun berikutnya datang pula jamaah haji bawa kurma bawa kismis nggak jadi juga puasa dan puasa terakhir yang wajib dikada adalah pada bulan Sa'ban. Nah bulan Sa'ban itu penting kalian mengkodok puasa pada bulan itu bulan terakhir ya kalian mengkodok puasa. Nah mengkodok puasa itu juga misalnya kalau kalian mengkodok puasanya di hari Senin, boleh. Sahajaku puasa wajib mengkodok pada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, itu otomatis kalian mendapat 2 pahala. 1 pahala membayar hutang pada bulan Ramadan, 1 pahala mendapat puasa sunnah di hari Senin. Jadi satu kayu, 3 pulau terlampaui. Karena wahai anak-anakku salah kalian, hutang puasa itu tidak bisa dengan dibayar sholat tarawih ataupun dibayar dengan sholat tahajud, tidak ada. Puasa itu harus dibayar dengan puasa. Nah, man mata wa alaiha siyamun fasiyamu an walihu. Barang siapa yang dia meninggal dan dia meninggalkan barang siapa ketika anak Adam itu meninggal dan dia masih terhutang puasanya, maka wajib ahli warisnya untuk membayarkan puasanya. Jadi anak-anak ibu sekalian, pada bulan Nisfu Saban itu bulan terakhir kalian mengkodo bayar bulan puasa. Jadi pas Nisfu Saban itu pas setengah daripada bulan Saban 15 hari. Ya, tanggal 15 Nisfu Saban itu kalian sudah harus berpuasa. Setelah 15 hari terakhir pada bulan Saban itu sebenarnya tidak dianjurkan lagi untuk berpuasa karena takut kelelahan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kalau untuk membayar hutang ataupun terbiasa puasa Senin Kamis dibolehkan. Tapi dianjurkan untuk tidak 15 hari terakhir bulan Nisfu Saban itu tidak boleh lagi dianjurkan puasa. Nah, anak-anak ibu sekalian, ada seorang dokter, beliau punya penyakit diabetes akut. Beliau sudah pasrah, tidak mau lagi, sudah aku kata beliau tetap ingin makan enak, minum enak, tetap mau ingin minum minuman manis ini. Beliau putus asa, mati ya mati, sembuh ya sembuh. Tapi kata beliau disarankan untuk puasa Daud, yaitu puasa halat hari. Boleh hari ini puasa, besoknya tidak. Hari ini puasa, besoknya tidak. Nah, dengan beliau puasa Daud tadi, akhirnya beliau sembuh dari diabetesnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadikanlah Ibu ingin sampaikan, jadikanlah puasa ini jangan sebagai beban, tapi jadikanlah sebagai rutinitas, sebagai terapi, bahwa dengan berpuasa bonusnya kita bisa sehat. Amin ya robbal alamin. Demikianlah ceramah Ibu, semoga bermanfaat. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.